Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman udah mau hadir tepat waktu. Bahkan tadi sudah ada yang join sebelum waktu dimulai ya. Perkenalkan, saya Dea dari Trainakit Indonesia. Sekali lagi terima kasih udah hadir tepat waktu teman-teman semua. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan pastinya semangat untuk menjalani aktivitas hari ini dan pastinya mengikuti event kita pada hari ini. Selamat datang di webinar Advance Your Career with CompTIA Certification. Sebelum kita mulai, izinkan saya sedikit memperkenalkan siapa itu Trainokit. Trainokit adalah merupakan perusahaan pelatihan IT terbesar di dunia yang saat ini sudah hadir di lebih dari 20 negara, yang salah satunya adalah di Indonesia. Dan kami telah bekerja sama dengan lebih dari 30 vendor IT global, dan setiap tahunnya kami melatih lebih dari 100.000 profesional dari berbagai bidang teknologi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengembangkan skill atau mencari pelatihan resmi dari vendor-vendor seperti salah satunya adalah CompTIA hari ini, atau lainnya jangan lupa untuk follow media sosial kami ada di LinkedIn di Trainokit Indonesia, lalu ada di Instagram juga trainokit.id, dan atau langsung kunjungi aja ke website kami di trainoket.com. Nah, di sesi hari ini kita senang sekali ya karena kedatangan pembicara istimewa kami dari CompTIA, yaitu Bapak Hairil Iswan. Nah, beliau ini akan membagikan insight menarik seputar pentingnya sertifikasi CompTIA, mulai dari bagaimana sertifikasi ini dapat membantu teman-teman semua dalam pengembangan karir di bidang IT, dan tentu saja nanti akan ada sesi Q&A. Jadi misalnya kalau teman-teman mau bertanya bisa langsung di kolom chat atau mungkin nanti bisa raise hand gitu setelah Bapak Hairil menjelaskan gitu di akhir presentasinya. Nah, setelah Pak Hairil juga nanti kita akan masuk ke sesi penjelasan fitur atau demo course dan lab-nya yang akan dibawakan oleh Bapak Furin Ongko di sini. Dan terakhir juga saya ingin mengingatkan kembali bahwa nanti di akhir akan ada link feedback form. Jadi nanti teman-teman semua dapat mengisi dan langsung mendapatkan sertifikasi kehadiran. Jadi pastiin teman-teman ikut sampai akhir untuk bisa dapat sertifikasi kehadiran juga. Oke, baik tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilakan kepada narasumber pertama kita pada hari ini, yaitu Bapak Hairil Iswan dari CompTIA. Silakan Pak, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya ya. Terima kasih ya Madia buat pembukaan webinar hari ini berkenaan dengan CompTIA dan juga Trainokit. Jadi nama saya Bapak Hairil lah, Pak Hairil Izwan Nizamuddin, merupakan Regional Director buat CompTIA Southeast Asia, memperlihatkan bisnes dan operations dan juga partnerships di sekitar Southeast Asia. Dan juga merupakan country manager buat CompTIA Indonesia. Jadi di sini kita sama-sama untuk mendapatkan kefahaman, penerangan dan juga sedikit info ya berkenaan dengan CompTIA. Saya uh, minta izin ya untuk berkata-kata, untuk beri informasinya dalam dua bahasa, iaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Saya coba ya. Oh maaf ya, dilihat infonya suaranya masih kecil ya. Sekarang kedengaran nggak? Sudah kedengaran sih. Oh ya Terdengar maaf, Pak. mungkin agak jauh laptopnya di sini. Mungkin saya sharekan slides-nya ya. Jadi buat kenalan, saya udah bersama CompTIA udah sekitar 7 tahun. Udah berada di industri training sama sertifikasi hampir 20 tahun. Jadi secara defaultnya, I'm also a practitioner ya. Juga mengambil sertifikasi dari CompTIA, Microsoft, dari Cisco, dan lain-lain. Jadi harap sharing ini dapat membantu kalian untuk memahami lebih berkenaan dengan kepenggunaan ataupun keperluan sertifikasi dan juga apa kompetensi dan skills yang diperguna pakai buat industri standards, buat global standards yang mungkin bikin perkembangan buat carrier-carrier ataupun loker-loker yang memerlukan sertifikasi CompTIA dan lain-lainnya. Jadi di sini sedikit pengenalan. CompTIA dikenali sebagai penyedia learning solutions ya dan juga sertifikasi. So learning solution itu merupakan all the content buat perlatihan, buat training, penggunaan seperti e-book, LMS, Learning Management System, dan juga perhatian di CompTIA itu melibatkan lebih kepada hands-on dan practical activities dan diakhiri untuk validasi bersama sertifikasi dari CompTIA. Jadi CompTIA itu mengeluarkan sertifikasi sejak sekian lamanya, udah hampir 40 tahun di market aja. Jadi 3 core keutamaan CompTIA itu ialah learning solutions, certification yang saya katakan sebelum ini, dan juga terakhir sekali yang sering banget
menjadi perhatian dan juga dapatan buat mereka yang mahu search ataupun understanding berkenaan dunia teknologi, dunia IT, dunia cyber security, di mana ini merupakan core CompTIA. Kita melakukan banyak research menunjukkan apa keperluan industri standards, apa keperluan untuk workforce development, emerging technologies yang dihasilkan tiap tahunan, mungkin sekitar 10 hingga 15 research untuk keperluan industri, untuk keperluan enterprise dan dunia IT secara khususnya. So di sini CompTIA itu in a nutshell, kita itu merupakan suara IT industry more than 38 years would serve more than 10 million users worldwide, 3,5 juta pengguna certification dari CompTIA, dan ini merupakan salah satu the pride moment dari CompTIA, itu merupakan yang pengeluar sertifikasi pensijilan profesional nombor 1 di dunia untuk kategori vendor neutral. Tapi untuk kategori keseluruhannya itu, CompTIA itu terletak di nombor 2 di belakang pengeluar terbesar sertifikasi internasional, iaitu di belakang Microsoft. So ini dia CompTIA komposisinya. Kita udah ada presence ataupun berada di lebih dari 230 negara dan partnerships bersama pihak partners kayak seperti Trenokit, juga bersama pihak-pihak corporate seperti Metro Data, dan juga akademik seperti UI di Indonesia. Juga punya sedikit kolaborasi di Kominfo, Kominfo buat masa ini, dan beberapa lagi enterprises seperti Lintas Rata dan lain-lain. Jadi ini komposisinya CompTIA. We are the market leaders in providing a lot of the contents for learning purpose, for career purpose, yang menjana banyak individual dan talenta-talenta digital buat kepakaian di industri IT. And the idea of vendor neutral. So apa itu vendor neutral? Tapi sebelum saya ke sana, saya ingin mengatakan contoh CompTIA itu kenapa terdirinya sebagai leaders dalam pengeluaran sertifikasi vendor neutral. We've been working kita been working untuk collaborate dan complement sama all the tech giant, sama AWS, sama Cisco, sama Microsoft dan Google. Contoh sampel yang ada di sini, contohnya kalau kita kolaborasi sama Google Google itu pengeluar, setiap tech giant di sini punya content atau modules learning solutions yang relate kepada certificate ataupun certifications. So buat di sini contohnya bersama Google, mereka punya program untuk cyber security. Mereka juga punya program untuk IT support professional. Jadi di akhir pembelajaran itu menggunakan Google, mereka endorse ataupun rekomendasi, kerana mereka hanya menggunakan sertifikat. Jadi untuk professional search yang menjurus kepada career itu direkomendasikan menggunakan CompTIA Security Plus untuk bidang cyber security. Untuk ada tambahan juga, kalau untuk IT support professional itu selepas belajarnya complete sama Google, mereka rekomendasi menggunakan CompTIA A+, iaitu the whole ideas about IT support within CompTIA A+ syllabus. Sama juga sepertinya untuk Cisco dan juga AWS. Kalau Cisco itu fokusnya, bagi saya pasti kalian juga tahu, Cisco-nya fokusnya buat network all the platform, all the program tentang network. Jadi mereka punya kolaborasi sama CompTIA itu, mereka punya program modul yang pertama dipanggil IT Essentials. So IT Essentials-nya tidak punya certifications di akhir pembelajarannya. Jadi mapping itu dilakukan bersama program dari CompTIA, itu CompTIA Plus. So saya akan kupas lebih mendalam berkenaan setiap program ini yang fokusnya seperti A+ Network dan Security selepas ini. Tapi buat masa ini, the idea of vendor neutral itu, ini hasil kolaborasi CompTIA bersama all the tech giant. Jadi CompTIA nggak punya software atau hardware, tetapi fokusnya lebih kepada kompetensi dan skill. Same goes to AWS, iaitu program secara internal. Kalau buat engineer mereka, buat all the tech support, fokusnya lebih kepada cloud implementation, cloud support, cloud progress di setiap klientel mereka. Jadi untuk pembelajaran IT, untuk kefahaman technical teknisi IT, mereka disarankan menggunakan CompTIA A+ dan CompTIA Network Plus dari kami untuk penyediaan progress yang tersebut. So those are some ideas how do we work out
the collaboration and complement. Jadi Comtia itu tidak bertentangan dengan dunia vendor spesifik, lebih kepada vendor neutral untuk complement setiap komposisi tools, kategori-kategori IT seperti cloud, cybersecurity, network dan operating system, di mana this is what our bread and butter, our core has been there in the market for so long. And in all, mungkin sedikit informasi ya in term of the vendor specific ataupun vendor neutral itu sendiri. So di sini untuk vendor specific itu mereferkan seperti saya katakan tadi, the tech players seperti AWS, seperti Cisco dan Microsoft, di mana mereka punya software dan hardware sendiri. Jadi pelatihan itu fokus kepada toolsnya, fokus kepada platformnya, fokus kepada produk-produknya. Manakala buat Comtia itu fokus kepada skills dan kompetensi, sama kayak seperti pengeluar program pelatihan project management ya PMP, di mana kita fokuskan kepada kefahaman theoretical dan juga hands on ya, di mana ini sangat valuable buat business yang mempunyai diverse teknologi, yang menggunakan beberapa lebih dari satu tools, dan mungkin ini sangat diguna pakai oleh banyak sekali enterprise di luar sana yang fokusnya punya multiple program. Contoh kayaknya ada enterprise yang fokusnya produk dalam network tapi menggunakan beberapa solusi dari Huawei, dari Cisco, dari Juniper. Jadi di sini mereka harus punya engineer ataupun kefahaman atau kompetensi yang multiple produk atau tools, tapi dengan Comtia itu udah sustain ya, udah ada kefahaman core-nya. So ini antara kefahaman tentang vendor specific versus vendor neutral. Jadi Comtia itu datangnya vendor neutral yang mana applicable untuk multiple vendors, multiple platform, dan ini fokusnya pada skill dan kompetensi. Manakala untuk vendor spesifik itu fokus kepada teknologi dan brand. Alright. So this is what we apply into our certification and training course and training programs. So all in all, menjurus kepada the idea of vendor neutral and vendor specific, Comtia itu udah dapat endorsement, kita udah menghasilkan satu IT certification roadmap ataupun course roadmap untuk mereka dalam bidang IT ya. Jadi contohnya kalau dalam bidang ini punya program dari cybersecurity, dari cloud, dari data and AI. Jadi roadmap ini menceritakan karier ataupun keperluan pelatihan dan sertifikasi bermula dari peringkat beginner iaitu novice sehingga ke peringkat expert. Jadi setiap satu ini kalau lihatkan yang berwarna merah itu merupakan program dari Comtia itu sendiri. Contoh kita lihatkan program buat infrastruktur dan cloud ya, permulaannya Comtia A+, kemudian untuk intermediate level adanya Linux atau network dan server plus, kemudian diteruskan lagi sama advanced level dipanggil Comtia Cloud Plus, dan terakhir sekali punya Comtia Cloud Net X. Di situ juga yang berwarna kelabu ya, warna grey, those are the certification ataupun program-program training dari vendor-vendor lain. Ini sangat membantu ya buat Anda yang mau memahami karir itu permulaannya di mana, apa yang harus diambil untuk equip yourself ya with all the skills required, sama ada dari vendor yang spesifik itu sendiri ataupun sama ada secara general ataupun secara core untuk kefahaman lebih jitu di peringkat asas dan seterusnya. Jadi punya dua pilihan, sama ada Comtia atau lain. Jadi ini dihasilkan oleh Comtia untuk di industri di dalam training atau sertifikasi. So mungkin majukan, lihatkan ya, ini sudah ada di website Comtia atau mungkin akan di-sharing oleh pihak Trainokit selepas ini. So all in all, untuk the progression ataupun roadmap yang fokus buat Comtia itu sendiri, kita punya program ya yang dihasilkan, diguna pakai yang saya katakan tadi di lebih 230 negara ini, dari peringkat tingkat untuk anak sekolah ya, digital awareness, digital literacy, sehingga kita teruskan pada peringkat karier atau permulaan karier itu digital fluency berwarna kotak hijau ini, dan juga untuk permulaan seperti career introduction, mungkin tahap ketika 3 tahun pertama dalam dunia IT, dan seterusnya professional career dan expert level. Jadi ini dihasilkan oleh Comtia dari tingkat sekolah sehingga tingkat expert, specialized
ataupun specialize itu maksudnya tadi kalau career expert itu mungkin levelnya CISO, levelnya CTO atau CIO. Jadi ini keberadaan Komtia udah 40 tahun di market untuk melihatkan komposisi digital dan IT secara keseluruhannya. So all in all ya, kita punya dua bahagian, dua offerings lah dalam untuk pembelajaran IT itu punya sertifikasi fokus kepada career ataupun competency certificate. Ini lebih kepada micro credential. So all in all certifications itu lebih representing untuk mereka yang lebih career based lah, iaitu carry significant weight in the industry, di mana untuk local application for local atau peluang kerja itu punya keperluan adanya sertifikasi ini membolehkan anda untuk masuk ke dunia IT ataupun meneruskan karier di tingkat lebih tinggi. So, pembelajaran kebiasaannya itu menggunakan instructor-led training ataupun bisa juga ya self-paced, dan ini mendapat kompetisi dan skills itu melalui professional certification. Jadi itu secara keseluruhannya yang kebiasaan Komputer sudah hasilkan setiap selama 40 tahun itu ialah professional certs. Dan ini harus diambil di authorized testing center in the safe environment, iaitu contohnya buat komputer kita sertifikasi dari komputer itu harus di sit ya, diambil di Pearson VUE. Manakala satu lagi solusi yang ada buat mereka yang mau knowledge acquisition, mau training aja, mau dapatkan kefahaman itu, jadi kita punya ComCerts dipanggil ya, competency certificates dari komputer, lebihnya kepada assessment. Lebihnya sudah hampir complete training itu sekitar beberapa hari, jadi punya assessment dalam platform komputer itu sendiri. Maka dapatlah digital badge ataupun sertifikat yang mengatakan anda sudah competence, sudah credentials dalam sekian-sekian bidang, contohnya cloud, contohnya dalam AI kayak begitu. So ini mungkinnya tidak berapa lama, kalau self-paced itu mungkin sekitar kurang dari 12 jam, ataupun mau datangnya instructor-led training bisa complete dalam between 2 atau 3 hari lah. So these are the two things, certifications and competitive certificate, dua-duanya datang dari Komputer untuk pilihan perlatihan anda atau pilihan untuk kefahaman dalam any pillars of the IT. So all in all, saya katakan tadi program Komputer itu bermula dari tingkat sekolah, anak-anak sekolah sehingga tingkat expert. Nah, inilah produk-produk ataupun program pelatihan yang ada. Kalau dilihatkan sini, kebanyakan di seluruh dunia ya, di market, sama ada di sekitar Asia juga yang sering mendapat perhatian ataupun keperluan training, keperluan sertifikasi, seringnya fokus kepada kotak yang berwarna merah. Ini dipanggil program Plus Series ya, iaitu program yang udah kebiasaan kedengaran atau pernah diadakan di setiap training program itu, seperti program daripada network, daripada security, blue team and red team, iaitu CISA ataupun pentest, data analytics dari komputer. Jadi ini yang kebiasaannya mendapat permintaan, iaitu industry vetted objective, fokus kepada role, job role ataupun career. Tetapi untuk secara keseluruhan kita punya program yang untuk mereka lebih kepada digital fluency dan juga career intro. Jadi apa itu digital fluency dan career intro? Digital fluency itu fokus kepada mereka yang baru memulaan untuk more kepada skills based project, untuk assessment based, untuk mendapatkan kefahaman bagi mereka yang mungkin di luar bidang IT. Bagi mereka yang mungkin baru memahami untuk basic level seperti essentials, ataupun mau belajar AI, mau belajar soft skill to understand business as a whole before they move to the next level. Jadi kita punya program dari Essential Series yang melibatkan kompetensi seperti yang tertera di skrin, iaitu AI, business, cloud dan lain-lain. In addition to that, kita juga akan perkenalkan pada masa akan datang tahun ini itu komputer dari Project Essentials, Data Essentials dan Coding Essentials. Buat mereka yang mungkin udah berada ataupun mau menambahkan lagi skills, kita punya bridging course, iaitu career intro, dipanggil A+, Little A+ series. So buat masa ini yang berwarna seperti biru hijau ni udah ada di market, di offer oleh pihak Trainlocate, tapi yang akan datang kita akan perkenalkan series coding dan data. Jadi ini sebenarnya bridging ya buat mereka yang mungkin dari IT tapi tidak fokus kepada coding, tidak punya kefahaman dalam cyber security. Jadi disarankan mau mengambil program bridging course ini. Kalau ini lebih
introductory program ya. Ini lebih kepada mereka yang ada kefahaman sedikit tapi mau meneruskan kepada sertifikasi. Jadi ini disarankan mengambil program dari seperti network dan ya, A+ cyber. Tapi untuk full flash course yang sedia ada di market berada dalam program Career Pro seperti tertera yang punya plus-plus itu ya, program-program yang melibatkan sertifikasi. Suka saya juga nyatakan di sini buat tahun ini Komputer juga akan memperkenalkan program sertifikasi Bagus ya. dalam Kalau yang bidang di AI. detek sebagai mesin soalnya. Iya. Detek sebagai mesin dong, bukan Jadi sebagai mesin. ada sedikit di sini. Oh ya, bentar nanti saya itu. By the way, Alright. So thing is buat tahun ini pertama kalinya permintaan dari demand all worldwide ya, kita akan perkenalkan program certification AI yang ada buat masa ini hanyalah essential series, iaitu AI essential untuk mereka yang mau belajar ChatGPT, mau belajar future AI, gimana aplikasikan AI dalam pekerjaan ataupun harian. Jadi AI essential itu cukup untuk kefahaman bagi mereka yang mungkin have zero knowledge, but bagi yang fokus akan mendalami AI, jadi kita akan perkenalkan program AI dalam security, program-program AI dalam data, sistem operation, AI prompt engineering dan lain-lain. Ini yang akan datang buat permulaannya September 2025. Last but not least, kita punya program expert series untuk mereka yang C-level ataupun udah specialist dalam bidang masing-masing, yang perlukan advanced skills, yang perlukan deep dive dan kefahaman teknikal dan kefahaman architecture itu sendiri. Jadi kita perkenalkan program Security X, CloudNet X dan Data X. CISA X dan PTX akan datang pada tahun yang akan datang, tahun hadapan ya. So all in all, seluruh program permulaan sehingga ke tingkat expert ada diklasifikasikan, ada dihasilkan oleh Kontia. Kalau fokus untuk kotak merah tadi itu untuk career pro aja, this is what the market has to offer. This is what things that already available. Jadi untuk program training yang sertifikasi di Komputer itu terbahagi kepada 3 ya. Ini buat mereka yang workforce level, buat anak-anak akademik mungkin yang akan graduasi dalam bidang computer science ataupun IT, atau buat mereka yang udah intermediate mencari sesuatu core program yang bisa bantu mereka untuk change to other IT pillars within the same IT industry. 3 pilar utama dari Komputer itu memang dipakai di seluruh dunia, iaitu program IT Infrastructure Certification Pathway, melibatkan program-program secara general untuk setiap keperluan IT industri seperti technical support, iaitu datang daripada Komputer A+, program-program seperti network, open source iaitu punya program seperti Linux Plus, program-program mainframe, back-end support dalam data center, kita punya program Server Plus, dan selain itu ya cloud dan lain-lain. Jadi program infrastruktur IT ini secara generalnya diambil oleh mereka yang technical in IT, but they also another popular ataupun in demand di mana-mana aja, iaitu cybersecurity certification pathway dari Komputer. So untuk cybersecurity ini memang banyak sekali permintaan di Indonesia ya, especially program terutama A+ Network dan Security. Saya akan kupas lepas ini kenapa. Tapi untuk secara dasarnya program cybersecurity dari Komputer itu yang mendapat tempat untuk penyediaan mereka yang harus be in line to the industry sendiri merupakan program Komputer Security Plus. Jadi kenapa Computer Security Plus? Kerana itu melibatkan modul-modul yang persediaannya course sebelum going to the intermediate ataupun experience level, iaitu go to the blue team, CySA Plus, defensive ya, ataupun go to the next level which is red team attack, iaitu pentest plus. Jadi Computer simplify ya untuk cybersecurity framework itu. Kita punya program penyediaan buat mereka yang harus core iaitu security plus, kemudian ke blue team ataupun ke red team sama pentest plus. Dan di akhir kata itu kita punya program yang di expert level iaitu Computer Security X. Untuk
mereka yang mungkin tidak fokus kepada technical in IT, cybersecurity, cloud, network dan lain, tapi mereka adanya dalam department data analytics ataupun lebih bermain kepada info raw data. Jadi kita sarankan program Data Plus. Jadi program Data Plus ini fokusnya kebanyakan untuk penyediaan data analytics, digunakan pelatihan ataupun hands-on simplified menggunakan Microsoft Excel aja. Jadi ada penggunaan mungkin bisa request sama pihak Trenokit. Program Data Plus ini untuk kefahaman theoretical dan juga hands-on lab bagi anda untuk melihatkan modul seperti data processing, data mining dan juga data visualizations. So it's all covered under program Computer Data Plus. Manakala program Data Service Plus ini merupakan program lebih fokus kepada database management. Jadi ini ada juga comparisons ya. Pada Data Service itu ada pilihan ataupun alternatif. Kalau tadi Data Plus, kalau di-pairingkan sama Power BI cukup bagus. Kalau Data Science itu harus di-pairingkan sama program seperti Microsoft SQL ataupun Oracle dan lain-lain. Dan akhir kata itu kita punya program DataX, di mana program DataX ini untuk mereka yang eksplorasi karya dalam bidang data science. Jadi sini data analytics, data plus, database management, data science, data itu ialah lebih kepada data science. So all in all ya, mungkin saya belum katakan lagi dari buat program-program yang lain, mereka yang melihatkan program ini yang popular ataupun menjadi keperluan industri. Kalau saya lihatkan data-data yang ada dari UK, dari US, di Asia Pacific juga, ini 3 program A+ Network Security merupakan antara yang mendapat permintaan kerana dia melibatkan A+ itu program pembelajaran IT yang melibatkan komposisi network security, cloud, virtualization, operating systems yang dijadikan satu program dipanggil Computer A+. So everything that you learn about IT under the sun is all covered under Computer A+. Jadi dia merupakan sertifikasi yang tertua di dunia sebenarnya untuk technical support, iaitu Computer A+. Manakala Computer Program Network Plus itu merupakan standard ataupun general ya untuk program network yang melibatkan pembelajaran network support, network management dan network security. And other than that, Computer Security Plus itu alone is all about starting your career, is all about composing your career in cybersecurity. So ini 3 program yang sering ada sahaja penggunaannya, sama ada dari training provider ataupun pihak government ataupun pihak academics yang aplikasikan 3 program ini buat mandate ataupun kompetensi yang yang akan complement whatever they learn in whether they do on the job role ataupun di pihak academics. So that is all the 3 programs, and other than that, saya juga suka juga saya ceritakan di sini program dari Computer Tech Plus ataupun program dari Computer Cloud, dipanggil Computer Cloud Essential. These 2 programs is mainly to cater the generic ataupun permulaan. So dilihat dari sini pre-professionals, entry level, iaitu this program Tech Plus itu kayaknya will show you the detail after this ya. Tech Plus itu is just like one level below under Computer Plus, but it's very surface learning of IT. Jadi udah include juga sama security, kefahaman IT, how to protect your password, how to ensure that you understand the security awareness is all covered under Computer Tech Plus. Manakala untuk program Computer Cloud Essential kita udah includekan lebih 70% is understanding cloud in business. The risk of cloud, the implementation of cloud, the differentiation of private or public cloud. And this is where we have introduced Computer Cloud Essentials and also Computer Tech Plus, 2 program yang berbeza, tetapi satu fokusnya IT, satunya fokusnya cloud. And it's more towards entry level, dan paling penting itu program Computer secara keseluruhan untuk 2 program ini, Tech Plus dan Cloud ini merupakan valid untuk lifetime. Di mana kalau ambil justifikasi, udah earn the certifications, the validity is lifetime. Manakala kalau program-program yang lainnya itu validity-nya 3 tahun aja. So setiap 3 tahun harus renew. So all in all, program ini juga menyatakan mereka kalau yang fokusnya untuk expert, kita punya program yang ditandakan X di sini ya. CloudNet X, Security X sama Data X. So X meaning is expert. So it's very niche, but it's
is to cater for the expert level selepas mereka complete ataupun punya komposisi dan punya kompetensi ya in any of this. Buat makluman kepada kalian, program-program CompTIA itu sebenarnya kita tidak meletakkan prerequisite di mana harus kalau mau belajar cybersecurity harus mula dari A+, kemudian network dan next one. Tidak. Program ini didesain untuk the focus on the job role. Jadi ini hanya rekomendasi lah dari segi infrastruktur IT maupun cybersecurity pathway itu kita rekomendasi permulaannya di sini. Tapi kalau ada mereka yang udah punya been in the market maybe udah 5 tahun, 10 tahun bekerja, jadi mau hanya fokus kepada uh, attack ya dalam cybersecurity, mungkin bisa lihat program Pentest Plus. Atau mereka yang udah belajar technical support tapi mau nambah lebih knowledge atau validasi keperluan tentang operating system dalam open source. Jadi jawapannya mungkin bisa lihat kepada CompTIA Linux Plus. So di setting yang kita susunkan rekomendasi dari mula, dari peringkat tingkat junior ataupun introduction, kemudian hingga ke tingkat expert. So this is all what we have to offer, and last but not least yang saya lihatkan di sini, mungkin ada sedikit penceritaan dari CompTIA Project Plus ataupun Data Plus. So ini kenapa? Ini kerana selain fokusnya program yang buat mereka dalam bidang IT, kita punya program Data Plus tadi dan juga CompTIA Project Plus buat mereka yang di luar bidang IT mungkin ya. Selain dari permulaan IT tadi, Tech Plus atau Cloud Essentials, dari Project dan Data Plus ini dua program yang berbeza, tetapi mungkin buat mereka yang bermain banyak dengan data ataupun mungkin dari digital marketing, mungkin daripada business analyst ataupun daripada sales team itu sendiri, harus memahami untuk visualize kan, kita sarankan mengambil Data Plus dan juga mereka yang manage project atau manage a team, manage a program. Tidak semestinya harus mengambil program yang lain. Jadi kita punya Project Plus yang punya silibus-silibus yang bisa membangunkan seseorang itu, individu itu punya komposisi untuk become a project manager. So that is some ideas tentang professional certification series dari CompTIA. Saya tunjukkan tadi ada competency certs dan juga professional certification dari CompTIA. Ini merupakan fokusnya professional certification dari CompTIA itu sendiri. Okay, next, secara detailnya apa yang saya kata untuk setiap program di sini mungkin tidak semua ya, saya tunjukkan syllabus ataupun modul yang kita udah include untuk setiap pelatihan ini. Jadi untuk program Computer Tech Plus itu merupakan foundational certification program ya, permulaan untuk career in IT. Jadi saya katakan tadi kita udah include the surface ataupun beginner level. So, apa yang ada dalam Computer Tech Plus? Ini merupakan program yang kita includekan, contohnya IT concepts dan terminologi. Juga sedikit tentang software development concept, data and database finance. Jadi, kalau lihat kat sini, ia udah include ya every angle of IT. Jadi, buat siapa yang sesuai program Tech Plus ni, mungkin dari the team of sales and marketing, mungkin dari mereka yang permulaan masih belum masuk IT, jadi mau belajar sedikit permulaannya, kita sediakan program Tech Plus. Ataupun students yang mungkin considering dari akademik itu, mereka mungkin dari jurusan lain lah, accounting dan lain. Jadi Tech Plus ni buat permulaan memahami IT secara basicnya, secara fundamental ataupun essentialsnya. So that is CompTIA Tech Plus. Dibandingkan dengan saya katakan sini secara senarionya itu, CompTIA A Plus itu merupakan abang ataupun the senior level of the CompTIA Tech Plus tadi. So CompTIA A Plus itu lebih banyak komposisinya, dilihatkan kita udah cover almost all angle in IT. Ada ceritanya mobile device, networking, virtualization and cloud computing. Fokusnya CompTIA A Plus dari dulu itu hardware ataupun technical support. Now it has expand a lot more topics including operating system, security, operational, procedure dan lain-lain. Jadi it's all included into CompTIA Plus. Ini merupakan satu-satunya program dari CompTIA yang menyediakan seseorang itu secara deep technical di bidang IT. Contohnya belajar CompTIA A Plus itu kita ambilnya topik operating system dah. Kalau belajar sama Microsoft itu belajarnya Microsoft Windows atau mungkin Windows Server ya.
kalau belajar sama Apple itu, kita akan belajarnya operating system berkenaan dengan iOS. Jadi kalau untuk lihat iOS yang lainnya punya Android kan, dan juga tak ada sekali kita punya open source, mungkin daripada Ubuntu ataupun Kali Linux dan lain-lain. Jadi di sini kalau belajar sama Comtia, operating system topik itu akan memberi kefahaman tentang operating system architecture, the difference between operating system. Jadi kita belajarnya bukan satu, belajarnya 4 atau 5 operating system. Jadi kefahaman seorang technical support itu lebih besar, lebih gede dan lebih dalam lah saya katakan di sini untuk belajar dari Computer A+. Jadi Computer A+ ni sebenarnya dekat sama saya. Ini merupakan sertifikasi saya yang pertama 19 tahun yang lepas. Jadi that is where I started my career in IT. Ambilnya Computer A+, ambilnya CCNA, ambilnya Computer Security Plus in the past. Jadi komposisinya very strong on vendor neutral sebelum saya majukan kepada program seperti dari IBM, dari Microsoft, dari Sequential dan juga dari lain-lain. So ini memberikan kefahaman dua keperluan tools and technology learning dari dua uh, dunia yang lain, iaitu vendor specific atau vendor neutral. So in this case, Computer A+ sangat bagus buat mereka yang mungkin just starting your career in IT, walaupun udah background, udah graduasi dari degree atau diploma in IT, tapi ini menyediakan anda untuk kefahaman secara melakukan satu program itu secara berstruktur. It's very structured work. You know what you are doing. You are confident with what you're doing. This is the reason why you have a certifications ataupun learning with Comtia in terms of multiple platform, multiple technology and multiple brands from us. So this is Comtia A+. Tadi Tech Plus tu permulaan. Ini lebih detail than anything about IT support and IT programs. Network is very simple. It's very specific. Di mana network itu kalau dilihatkan modules yang kita includekan, kita menceritakan tentang fundamental, troubleshooting, security and operations and how to implement the networking program itself. So di sini kita udah include ya the program itu menjurus kepada job role seperti network administrator, telco technician, IT support technician. These are the thing that we include, but tidak fokus kepada produk. Jadi belajarnya Network Plus itu ada labs ataupun tools yang include dari Cisco. Kita menggunakan Cisco router dan switches dalam aktivitas hands-on atau practical. Saya belajar dari siap kurikulum itu. Jadi untuk aktivitas menggunakan Cisco dan beberapa router yang generik yang lain. Jadi di sini menyediakan seseorang itu untuk become an expert in terms of network operations, tidak kira apa tools atau device yang akan mendatang seperti Juniper atau Huawei ataupun Cisco tadi. Alright. So it's very common. I think there's a lot of takers that enroll into Comtia Network Plus sama Trainokit. So I think this is my recommendation, Comtia A Plus Network dan start hari sekali. Kita lihatkan program Comtia. Ini merupakan antara yang tertinggi. Jadi kalau di US alone ya, kita lihatkan dari job listing itu ramai sekali akan letakkan requirement untuk job cyber security job role itu requirementnya Computer Security Plus. Jadi ini merupakan sertifikasi yang terbesar teramai di dunia yang ngambilnya Computer Security Plus before they move into specific role ataupun specific station seperti ISACA, ISC Square dan lain-lain. So kerana ini udah hasilkan komposisi ataupun hasilkan di understandings at the basic and core gabungan dua-dua ini before they move to the next level seperti threat intelligence dan lain-lain. Jadi what we do include dalam Computer Security Plus ini, semua program itu memang sudah diakreditasi ya dari ISO 17024 dan digunakan pakai dan also approved sama Department of Defense di US. So rekomendasi atau rekomendasi kita kata sini harus ada A+ atau network. Jadi satu rekomendasi yang for you to move ahead punya IT experience, punya network experience sebaik-baiknya. Tapi kalau juga tidak ada tapi udah be in the IT environment, that will be something a good start for you to pursue Computer Security Plus. Alright, so ini contoh-contoh ya program-program dari Computer itu sendiri. Other than that, saya katakan tadi Computer Data Plus, this is what we include.
in term of the program itself, ada data mining, analysis, processing of data, the concepts and also the environment. And last but not least, program ini sebenarnya untuk fokuskan mereka bermain dengan data. Jadi tak sekali bisa visualize menggunakan tools yang lebih mudah. Jadi dalam program Data Plus ini untuk labsnya menggunakan Microsoft Excel ya. Paling mudah buat permulaan, tetapi untuk lebih advance mungkin ditambahkan ataupun kalian sudah start menggunakan Power BI, Primavera di perusahaan masing-masing. Jadi it will really put you forwards bagi mereka yang currently having a job role like the reporting analyst, operation analyst, marketing, digital marketers, always use Data Plus for that purpose. Next one, just glance through kita punya program dari Linux Plus juga yang include the tools ataupun curriculum atau modul seperti system management, scripting, containers and automation, security, perkara wajib dalam open source program seperti Computer Linux Plus. Other than that, just to share with you, once you do the program, kalau udah lakukan program atau complete sertifikasi lebih dari satu dari Comtia, then you are entitled to get a Comtia stackable certifications. Contohnya tadi kalau udah belajar A+ certified, belajarnya Dewo Plus certified, jadi mendapat the third batch ataupun credential dipanggil CIOS ya, Comtia IT Operations Specialist. Jadi udah pakai 2 dapat yang 3. This is what we call stackable certification dari Comtia yang akan dihasilkan dalam bentuk digital badging. So lagi punya beberapa digital badging atau credentials seperti CSIS, gabungan 3 program. Kalau cloud dengan security itu antara yang in demand lah sekarang, kita punya CSCP, the third certification that will be awarded to you. So this is just for information, which is a stackable certification dari Comtia. Alright, seperti sekarang tadi ya, 3 program yang terutama iaitu A+ Network Security merupakan yang antara yang most widely held worldwide ya. Nah, tadi kita ceritakan tentang program sertifikasi, certification from Computer. Dan what we have over here is the assessment ataupun micro credential dipanggil Essential Series dan juga AI Series dari Computer. So in this case, what we see the demand, hence why Comcast sebenarnya untuk lebih dari 35 tahun itu hasilkan sertifikasi fokus dalam IT. Permulaan dari 2 tahun yang sudah kita sudah start develop dipanggil CompCerts, Competency Certs dan juga untuk Essentials. Jadi ramai yang mau belajar IT atau harus belajar digital literacy dalam bidang masing-masing. Kita sudah perkenalkan program seperti AI Essentials, Business Essential, Cloud Essential dan juga Digital Literacy Pro yang buat mereka yang more into the foundational level of the program. So this is the whole list yang sudah ada buat masa ini, iaitu AI, Soft Skill, Business, Cloud, Project Management dan AI Collaboration yang akan diperkenalkan. Kedua-duanya akan diperkenalkan pada akan datang sekitar lagi 1 atau 2 bulan. Dan yang lain ini seperti Data Analytics, Cyber Security Essential dan lain-lain akan dihasilkan selepas Julai in our indications. So all these things will put in, contohnya belajar AI sendiri, kita punya descriptions more kepada prompting and business practice. When we speak about the project management, this is what we would include in terms of managing projects for non-project managers. Tadi sebelumnya saya sudah tunjukkan ya Computer Project Plus. So this Project Plus is more towards the one that already doing in career in project management atau baru bermula, tapi buat mereka yang mungkin junior, just starting to explore, then you can look into Project Management Essential that will be launched in July 2025. So all in detail, one thing that I would suggest as well, kerana ini ialah perubahan ya di tingkat dunia globally. People are speaking about AI every single day. People are speaking about how this can help us. So Computer itu sudah perkenalkan, saya katakan tadi, untuk level AI permulaan essential, kita sudah ada Computer AI Essentials, bisa di-offer oleh pihak Trainokit juga. This is the module that being covered under Computer AI Essentials. We speak about unveiling AI, more kepada definition, introduction of AI, how to use AI. Dan another thing is the types ataupun tools of generative AI dan the topic of navigating generative AI frontiers
And this case will also expose you to multiple tools, suggest you to multiple tools. And how do you do the prompting? And is included, contohnya kalau prompt engineering itu, contohnya macam kita belajar English lah, itu English 101, we include how to do the prompting and the talking to AI, and what are the right thing to put in any of the AI tools. And last but not least, punya modul 4 dan 5, more kepada future and more kepada di keberkesanan AI itu dan apa risk menggunakan AI. So these are the thing yang kita include. Very interesting program. I've gone through this myself and it's open up your eye. Selain kita dengar ataupun try tools AI itu, saya pasti ramai yang udah try tools AI seperti ChatGPT, Gemini dan lain ataupun Copilot sini, tapi sebenarnya belum melihat secara meluas ya. Jadi ini program yang pendek, very short. Untuk all this programming very short ya. Yeah, it only covers between 7 to 12 hours. It will include the assessment, and once you complete the assessment punya digital badging dari CompTIA, you are very deep in terms of these competencies. So this is one of the sample. Saya ambilnya hanya contoh dari AI Essentials, the overview of the course itself. So untuk akan datang itu kita punya AI framework dari CompTIA. We speak about auto coding, system operation, architect and data analytics. This is what coming in September onwards. So what we have is essential, tetapi untuk certification level kita akan perkenalkan all this framework, and in the pipeline this is what will be launched later on. We talk again about this AI scripting, AI prompt, scripting AI. So what is available now is AI Essentials, but the rest of CompTIA AI certification for this kind of job role, this kind of task will be available somewhere in September onwards. So I hope this interests you and also have some ideas what is coming to the market. Jadi secara keseluruhannya itu, inilah program-program dari CompTIA di mana kita udah lihat decompositions of setiap program sama ada assessment based, micro credentials ataupun certification based dari CompTIA. Jadi yang di atas ini expert series sama plus series yang warna merah dilabelkan sebagai certifications. Untuk mereka yang lebih kepada knowledge acquisition, lebih kepada training ataupun mau test the market lah untuk try to look into what is next before you move to the full-fledged program. Jadi punya program seperti A+, Little A+ series dan juga Essential series di sini. Alright, I think I have covered most of the time about the product, about the syllabus, about the certification by CompTIA. Jadi ini kebiasaannya program dari CompTIA itu punya 5 hari training ditambah dengan satu exam iaitu untuk sertifikasi yang bisa diambil anytime within 12 months. Jadi secara standardnya kalau program network, security, Linux, cloud itu memang standardnya 5 hari. Tapi untuk program A+ tadi kelihatan ada punya 2 core ya, core 1 sama core 2 dan 2 modul yang setiap modul itu lagi punya sub modul. Hanya A+ itu yang mengambil lebih masa. Jadi kalau program itu dijalankan selama 5 hari nggak apa-apa, tapi you have to do a lot of self-paced learning, a lot of labs and hands-on activities. But then secara defaultnya memang kita sarankan untuk 5 hari for each of the modules. We do our program to the partners through this multiple platform. Mungkin Pak Furin sampai sini akan lebih go deep in detail mengatakan apa penggunaan Cert Master Learn, apa penggunaan e-book yang ada dan aktivitas-aktivitas hands-on itu menggunakan Cert Master Lab. So this is some of the program kerana tidak complete lah kalau belajarnya teori aja, belajarnya kurikulum. Kerana lesson plan itu udah ada setiap topik, apa aktivitasnya, apa videonya, apa interactivity-nya, but we do also a lot of lab, sama ada live lab ataupun virtual lab yang bisa diulang pakai untuk kefahaman lebih kepada hands-on. So ini merupakan platform-platform yang ada dari CompTIA tergantung pada paketnya untuk your own training solutions. And into that platform or training solution, what do we include is of course saya katakan tadi punya simulation atau live lab, interactive video, punya quizzes dan exam as well. Jadi kalau mereka yang paket lebih kepada e-learning, kita punya performance report yang bisa diberikan kepada manager atau supervisor. That is the separate discussion.
We can also do LMS integrations, and last but not least, saya katakan tadi, kalau mereka yang udah menjurus kepada career, mau ngambil selepas belajar or complete training, has to go for certification. Nah, you can go with training kit through the patient visa testing center, ataupun yang mau assessment aja, we also include that into the access to the module as well, right? Jadi it's all about CompTIA, the intro, the program. Jadi saya ingin nambahkan lagi sedikit, mungkin sekitar lagi 15 minit, the state of the tech industry, apa dapatan buat masa ini. So dari CompTIA itu tadi learning solutions dan juga certifications. But we talk about the resource and also the research. So core CompTIA itu is doing all the research. We speak about what do we see in the market. So in CompTIA, when we do one of the research dari CompTIA Workforce and Learning Trend 2024 tahun yang sudah, kita melihatkan pihak HR itu fokusnya banyak melihatkan data analytics, cybersecurity, AI, device and applications. So majority dari setiap input kita ada mengatakan this is the importance of having this digital literacy skills. But to that extent, we are coming from that other report as well, we see that banyak pihak HR itu concern banget ya. Kerana adanya dari market bila mereka melakukan hiring atau mereka melakukan the job advertisement atau untuk talent search, dapat banyak sekali yang udah di hire ataupun masih dalam proses punya 73% skill shortage. Punya 72% skills gap. Jadi ada shortage, kekurangan, ada gaps, mana udah di hire tapi gaps yang diminta oleh industri, oleh klien kayak begini, dalam bisnes kayak ini, tapi gapsnya banyak sekali. Yang terakhir sekali itu mismatch. Udah di hire, malah bukan yang ini, tapi adanya ini. Hence why CompTIA menghasilkan program yang vendor neutral itu, at least you will understand the core of network, doesn't matter what kind of network device. You understand how to manage data, doesn't matter what kind of data or tools that you are using. And to be at the health in the middle of cybersecurity world, you understand the core, the needs of ecosystem of cybersecurity by learning CompTIA Security Plus. Itu contoh yang kita lihat di pihak CompTIA. So the concern is always mungkin disebabkan the technological change, akan tools setiap berbeza, demographic change. Jadi kalau dulu kita lihatkan demografiknya di sini lebih ramai yang masih memakai server, tapi di lain lokasi udah move to the cloud. So this is the pace of demographic change kerana toolsnya beda-beda, market change as well, then last but not least organizational change. So organisasi itu saya pasti kalian udah mungkin ada yang bertukar kerja, bertukar role, bertukar. So this organization mungkin kerana the need of the business. Jadi kita lihat kan tahun yang sudah ya, saya pasti ada yang perasan ini, iaitu kedatangan CEO Microsoft, kedatangan investment daripada Google sendiri mengatakan tentang the cloud region. So they all come to the part of our world to do the investment. Jadi sekarang ini kebanyakan udah ada peningkatan penggunaannya cloud sebagai the next move. So this is what we see a lot of the organizational change. Mungkin lagi 5 tahun nggak lihat lagi ada server. It's all on the back end. But to the front end, to the business, we all will be relying to the cloud itself. So this is where kita lihatkan setiap skills ataupun kompetisi itu kadang tu tidak match lah, ataupun very ada the shortage, and they need to have a lot of areas. Jadi trend yang kita lihat in term of the workforce itu lebih kepada skill first approach, competency approach, first approach. So kena harus adapt, dan juga kita lihatkan walaupun tingkat permulaan perlu ada all the digital principle, all the digital understanding before even you start with the work. Alright. So the skills gap again, we see in term of the employers, data dari CompTIA juga, 93% mengatakan the overall employers yang mengatakan memang ada skills gaps. Mereka juga mengatakan skills itu sangat mengganggu ya. Kalau skills itu sudah punya gap, punya mismatch, ini akan mengganggukan proses bisnes untuk mendapat mungkin lebih bisnes, lebih keuntungan. So with this
less investment, with a lot of gaps, then will affect the business. And other than that, antara dapatan Comtel juga melalui survey and our research mengatakan 87% itu datang graduasi yang datang dari universitas-universitas, dari college-college, kadang-kadang itu tidak map pada keperluan industri ataupun keperluan job role itu sendiri. So antara contributing factors tentang gap of skills or the talent shortage itu, inilah yang tertera di screen. Kerana pertukaran of the tools and technology, kerana digital transformations, I think a lot of things happening. Jadi saya melihatkan contoh di Singapore, di Indonesia, di Malaysia contohnya, these three areas a lot of transforming in terms of their business. So this also will transform the way you work, will transform the way how you react. Jadi harus adanya pelatihan, sertifikasi, kefahaman from time to time lah. And in term of this program, we see that the increased demand, setiap program itu sekarang udah ada specialized skills. Contohnya saya ambilkan, kalau kita lihat kan sekitar 10 atau 15 tahun yang sudah kita nggak punya digital marketing. Saya di luar di bidang IT sedikit ya. Nggak punya digital marketing. Tapi sekarang ini setiap organisasi ataupun setiap orang maupun anak sekolah atau kita sendiri udah ada skills untuk market our skill. So you can see a lot of individual or companies ataupun SMEs ya, small medium enterprise yang have done a lot market through TikTok, market through AG. Jadi it's a skills that not to be there 50 years ago, but now is now a requirement to any organization or individual. And last but not least, education alignment and also inadequate training also contribute to this factor. Kerana apa? Kerana kalau inadequate training itu mungkin nggak punya structured training. Jadi di sinilah mampir kepada Trainokit yang bisa craftkan map what is required for your organization, for which department, apa keperluan training yang mungkin dapat membantu organisasi anda to lessen the gap, to shortage the gaps. Alright. So, selain dari itu, mungkin dah hampir complete. Kita lihatkan di sini a lot of some of the other report ataupun survey dari Comtel itu sendiri. In this case, what we see udah include ya sama Indonesia juga. In this case, we speak about the International Labour Organization report which is sourced by Comtel. What is the total workforce estimate? So jadi untuk pengetahuan kalian, kita punya sekitar 8 bilion ya penduduk di seluruh dunia. Yang bekerja itu sekitar 3,5 atau 3,8 bilion. Yang bekerja yang udah diidentifikasikan, dari 8 bilion yang workforce, official workforce labor, sama ada dari manufacturing, dari IT, dari engineering, dari professionals, totalnya sekitar 3,5 dan ke atas yang bekerja. Di Indonesia aja 135 juta total yang bekerja. Dari 280 juta kan total penduduk or citizens Indonesia. Jadi hampir separuh lah, I would say half of it is working in Indonesia. But of all that numbers, 14 juta itu memang udah dalam bidang digital workforce. And all in all itu total yang mungkin kita lihatkan sini, tech itu fokusnya for purely IT ya. Server, network, security, but untuk digital workforce itu mereka yang secara langsung atau tidak langsung have a touch of digital in any mean or task that they are currently working on. So that is tech workforce, digital workforce 14 juta. Jadi in total mereka yang intend to be in IT masih ramai di luar sana. So in total harus lebih kurang 2 juta lebihan dah ni dari data kami atau daripada International Labour Organization itu. Mungkin tidak tepat, mungkin tidak kena, tapi mereka dalam IT itu lebih dari 2 juta kalau gabungan kedua-duanya ini. Tetapi what we see 14 million into digital workforce in Indonesia. Ini juga berbanding ya, kalau lihatkan mereka yang ngambil Comtel certifications di Indonesia itu 48% emang dari bidang IT. Berbanding di Jepang, emang mereka yang purely IT 80%-nya datang Comtel certification takers itu datang dari bidang IT. Berbanding dengan Malaysia, ya kita sekitar lebih dari separuh lah tech IT. But
the good thing here we see um, kebanyakan yang serious about the business di Indonesia itu datang dari banking ya. So banking perlukan Computer Certification Certified, and the rest yang mungkin dari bidang-bidang industri lain sekitar 21%. Jadi kita lihatkan di sini keperluan komposisi berbeza-beza di setiap negara, and we see that it's a very good growth, very good takers in Indonesia alone in evolving computer applications. And another report that also showing World Economic Report, di persamaannya di sini kita lihat Malaysia, kalau Philippines kita tentang unemployment, kurangnya pekerjaan, lack of opportunity, employment opportunity. Di Singapore katanya lebih kepada talent shortage, sama kayak di Indonesia ataupun Malaysia, kita punya persamaan di situ. Dan juga one thing that really good to see is the adverse and unknown effects of AI. So di sini the two main risks yang dikatakan oleh Indonesia itu the unknown effects of AI dan labor shortage ataupun talent shortage. Alright. All in all, I think in terms of resource, we see again in terms of the market, tadi saya katakan how CompTIA gimana CompTIA dapatkan ataupun membangunkan program-program training atau modul ini. So in this case, the whole workforce yang katakan tadi 138 juta ya di Indonesia, dan 14 juta itu digital workforce. Mereka itu dari skills intent mau masuk ke digital workforce to become the tech enabled and knowledge workforce. But the rest of others yang fokus yang betul-betul IT itu is tech intent, iaitu technology intent. So in this case, CompTIA itu sejak dari azali dari dulu lagi kita melakukan research ataupun data modeling, menceritakan ataupun dapatnya data points dari labor market change. We collect all the data points, sama ada resource IDC dan lain-lain, from all the subject matter expert, dari enterprises, dari company, dari job portal, dan juga melalui job posting. Setiap portal di seluruh kita sudah ambil posting dan lihatkan gimana tentang the involvement of IT job role. Other than that, of course, we are able to create and also fine line the top role categories of CompTIA programs. So this is what being listed: IT support, AI engineer, DevOps engineer, network engineer, pen tester analyst. So this 30 job role sudah mewakili lebih dari 90% untuk keseluruhan all tech positions. So ini komposisinya dari development, what type of job role, dari support what type of job role, dari infrastruktur punya job role seperti storage engineer, network analyst atau specialist dan seterusnya. And it's all being mapped. Jadi kita hasilkan program sertifikasi dari CompTIA, saya katakan tadi Tech Plus, Network Plus, A Plus, Siza Plus, and what kind of job role may require our certifications. So ini sangat membantu pihak kalian ataupun pihak terkait nanti akan sarankan lepas untuk memperlihatkan what are the things that are able to be offered in the market or to you as our client. So what's in it for me? Jadi melihatkan all the job role and also certification related to CompTIA programs. We see kenapa adanya training keperluan ini dan juga dihabisi, dikomplitkan dengan program sertifikasi. This is what we see. So some of the input for many of the employers out there is to see, kerana ramai sekali yang go for the job applications. So the one with certification is the one that have opened the door for them for more opportunity. So in that case, CompTIA studies juga menunjukkan kenapa employers are looking for someone with IT certification. Is all the 5 reason why. Jadi ini memudahkan ya perusahaan untuk mengisi lowongan-lowongan kerja. Dan buat masa ini berbanding 20-25 tahun lepas, sekarang IT companies ataupun enterprise itu emang melihatkan keperluan sertifikasi. Dan kita lihatkan bila ada, saya katakan tadi, studies dari CompTIA itu, bila ada sertifikasi, ada kompetensi dan skill itu akan menyumbang kepada pembangunan perusahaan itu sendiri, dan lebih-lebih lagi untuk better business compositions. And next, of course, the growing of importance having certification to differentiate yourself, and setiap training itu tidak cukup
malah tidak endorse kalau tidak diambil sama sertifikasi. So that's what we see the needs from the employer, the industry towards the employee in completing your development and skills. Kalau tidak sama employer, mungkin secara individu itu harus equip lah, tambahlah knowledge atau sertifikasi buat perkembangan karier anda. So the impact, of course, speaking about experience, mungkin Pak Furin juga akan menyatakan selepas ini. Speaking about the having a certified employees is we are getting more confident, lebih knowledgeable, dan kita will perform much better. So this is what I see. Udah ada 14 sertifikasi di bawah saya. We really performing during the technical days will do more reliable job. People will have more trust. Company will have more trust and client will have more trust in performing this. Jadi message ini bukan untuk individu aja ya. Buat perusahaan-perusahaan, buat IT support, buat those company doing business in IT. When you have a very certified digital talent, then this they are certified. This will really give the a great ecosystem in terms of the business and great system in terms of the workforce as well. Alright, and this employee will perform at the higher level. Jadi untuk conclude, saya mungkin tunjukkan sedikit ya job role ataupun yang memerlukan CompTIA certifications di Indonesia itu secara khususnya. Secara generalnya ya kita ada yang tadi saya tunjukkan tadi dari Dell, dari Intel, dari Microsoft, perusahaan di seluruh dunia yang menggunakan sertifikasi CompTIA, but ini fokusnya lebih kepada di Indonesia. Ini antara logo-logo ya ataupun perusahaan-perusahaan yang saya ambil dimasukkan dalam slides ini. Ada lebih tapi ini yang saya udah completekan buat masa ini ya. They are the one doing the hirings and also see the belief of CompTIA certification. Mungkin anda udah bisa lihat semua di sini. Dan untuk validate ya, contohnya even Microsoft di Indonesia ya memerlukan meletakkan CompTIA A+ server and network plus itu sebagai salah satu the plus point untuk hiring purpose for the job role like data center technician di Indonesia. Mereka meletakkan CompTIA ya di situ. So other than that, Cisco even put up the requirement of CompTIA Security Plus into the hiring process. Ini saya ambil ya setiap tahunan. CompTIA juga ada setiap bulanan. Selain tahunan kita compose everything, put into the slide. But in terms of monthly basis, we will go into the job portal and look into all the information. So things are getting better and better, growing and growing in terms of the requirement of contestation from the market. TTW, saya just go through very fast ya. Ya, ini dari CompTIA, same level with Apple, Cisco dan lain-lain. Dana juga require CompTIA A+. Astra, CompTIA Security Plus, Vision, Orange, Network Plus dan A+, kedua-duanya preferred. Ya, Lintas Arta juga ya, letakkan di situ CompTIA certifications as one of the requirement. Again, Microsoft lagi. Nah, mungkin ada yang kenal. Alright. So, Dentsu company dari Jepang ya. Merit Plus. Just to showcase what are the requirement right now. Saya katakan tadi, perbedaan the change of the landscape. Sekarang bersama sertifikasi itu, with all your other requirement, ada kompetisi sangat membantu untuk sebagai nilai tambah certain career atau work. Comnet, OCBC, ya, Metrodata, SPS, Home Credit juga ya. Nah, bank dari Mandiri memerlukan CompTIA Security dan Network Plus untuk different role ya di situ. Ada TSS Management dan juga Officer Network Security. Jadi, to summarize, to conclude, to give a better, I hope I give you a better understanding about the CompTIA program all in all. So, kenapa keperluan CompTIA certifications itu di tingkat global ataupun tingkat lokal? Ya, of course, saya katakan tadi, program CompTIA itu emang di-develop all by the subject matter experts. Yang datangnya bukan dari CompTIA. CompTIA punya department yang create the curriculum, develop the curriculum, tapi yang datangnya dari industri.
mereka yang dari Dell, dari HP, dari Microsoft, dari Cisco datang sama Comtel untuk create the industry on how to do the network syllabus, on how to do the data syllabus. Jadi dalam slide ini kita lihat kan siapa company yang develop atau siapa company yang hiring the purpose. Dan dibuat pengetahuan kalian juga di Indonesia udah punya 2 experts ya yang sama-sama direct contribute sama Comtel HQ di US untuk creation or develop di syllabus. Yang saya ingat di sini salah satunya Comtel Security Plus datangnya expert dari Indonesia juga bersama-sama expert di seluruh dunia yang lainnya. So other than that, of course, learning with Comtel, multi-vendor, multi-platform, tidak fokus hanya satu atau spesifik vendor, tapi lebih kepada vendor itu, lebih kepada multiple vendor, jadi kefahaman itu lebih jitu, lebih faham, lebih luas ya. Other than that, of course, saya kata tadi, sebabkan multi-vendor itu, then we are able to go on multiple atau variety of brands, will get you to move different technology to different technology, different configuration to different configuration, different type of anticipation or support to different type of other type of support. Jadi seorang itu belajar dengan Comtel itu mereka bisa ada beberapa kompetisi ya on beberapa alternative in providing or performing that task. Of course, with these broad skills, they can apply and learn kalau bertukar kerja ataupun sangat membantu pada company yang punya multiple tools ataupun produk ataupun software dan hardware. And is all our program itu emang punya endorsement dari ISO, dari American National Standards, and also endorsed by a lot of skills framework all over the world, and become a global industry recognized program, saya katakan tadi, because we are the number 1 in terms of retail, and actually in overall we are number 2, providing all the competency and skills worldwide. So I think to conclude, maybe we can pass back to the Ahmadiyah ataupun Pak Furidnya. So for my advice, keep learning, keep to certify forever while learning, and reach out to Trainokit for more information and more details. Sekian, terima kasih banyak untuk dengar sharing dari pihak Comtel for today. Ya, saya akhirkan terima kasih kepada semua. Ya. Oke, ya, baik. Terima kasih, Hairil. Mungkin saya share screen saya. Oke, baik. Selamat siang semua teman-teman. Masih semangat ya? Ya, jadi sekali lagi terima kasih Pak Hairil untuk sharing-nya tentang Comtia dan juga sharing baik itu dari sisi produknya Comtia maupun juga tentang tren di dunia IT sekarang ini. Mungkin perkenalkan, nama saya Forin Ongko, saya dari Trenokit. Saya juga salah satu master trainer di Trenokit. Saya sendiri kalau di industri mungkin mirip sama Pak Hairil, gitu ya, mungkin udah lebih dari 15 tahun, mungkin lebih dari 20 tahun di dunia IT. Kemudian ya saya punya lebih dari 30 IT Professional Certification. Oke, kemudian ya selain saya itu punya certification, saya juga udah cukup banyak pengalaman di dunia IT, di dunia implementasi. Jadi saya pernah jadi security consultant di military, jadi di TNI AD sama ada di Marinir Indonesia. Kemudian saya juga sampai saat ini juga masih aktif juga untuk jadi consultant itu untuk di perusahaan enterprise gitu ya. Jadi ada beberapa perusahaan. Saya sebagai network consultant-nya dan kemudian juga saya juga pernah bergabung di salah satu perusahaan cloud. Salah satu perusahaan cloud dan kerja saya itu adalah lebih untuk ngomongin talent development. Jadi sama seperti apa yang udah diomongin sama Pak Hairil, agree gitu ya bahwa ya memang ya industri itu memang ada gap ya. Ada gap-nya antara orang-orang yang udah belajar, orang-orang yang udah lulus dengan keperluan industri. Gitu. Ya rata-rata industri perlu orang-orang yang udah punya sebuah skill set gitu kan, tapi kadang-kadang ya skill set ini tidak didapatkan di jalur akademis yang biasa kita tempuh, mungkin di sekolahan atau mungkin di perkuliahan gitu kan. Jadi ya dengan adanya pelatihan IT
pelatihan IT yang fokusnya ke skill, ya ini sangat membantu sekali kalau misalnya teman-teman mau cari kerja. Atau kalau misalnya teman-teman dari sisi perusahaan, teman-teman mau cari talent, gitu kan, ya Komtia ini bisa menjadi salah satu benchmark ya. Oke, ini kontaknya saya, furenetronoket.co.id. Kemudian saya juga ada LinkedIn juga, Furin Ongko, gitu ya. Jadi hari ini saya mau coba share pengalaman saya nih dengan Komtia. Jadi ya saya bisa kasih testimonial gitu ya sebagai pengguna maupun juga sebagai trainer. Ya Komtia ini banyak sekali perubahannya, banyak sekali kemajuannya gitu ya. Jadi kalau dibandingkan mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu, ya Komtia yang sekarang itu berbeda. Ini banyak banget yang mengakui bahwa Komtia sekarang itu berbeda, udah nggak kayak dulu lagi gitu kan, jauh lebih mature, jauh lebih baik, dan sekarang ini udah banyak diakui oleh dunia industri sebagai satu standar. Jadi kalau tadi kita lihat ada beberapa perusahaan, baik itu bank gitu ya, financial institutions, atau mungkin BUMN, atau perusahaan-perusahaan enterprise pun sudah mulai mengakui bahwa ya dengan kita punya standar atau kita melakukan sertifikasi Komtia, ya itu udah cukup bagus gitu. Oke. Dan yang menarik lagi adalah ya Komtia ini eh, secara konten gitu ya. Kontennya itu udah benar-benar mature, udah benar-benar terupgrade dengan baik. Kemudian juga sifatnya mungkin tadi Hairil juga udah sempat bilang gitu ya, udah sempat mention bahwa Komtia itu sifatnya itu adalah vendor natural gitu ya. Vendor natural itu kita itu tidak terpaku ke salah satu vendor. Misalnya contohnya nih kita mau belajar tadi misalnya ada Cloud Plus gitu ya, pelajaran tentang cloud. Nah, sekarang kan cloud tuh banyak banget ya. Cloud itu kan mungkin bisa dibilang ada Microsoft, kemudian ada Amazon, ada Google, ada Alibaba dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya banyak banget nih cloud. Nah, ini kita mau ngambil standar yang mana sih? Semua orang itu punya term yang beda-beda, punya approach yang beda-beda, punya kepercayaan yang beda-beda. Nah, kalau misalnya kita belajar salah satunya aja, nanti ternyata waktu kita apply pekerjaan itu, ternyata mereka pakai cloud yang lain, nah itu mungkin nanti akan jadi satu isu, gitu kan. Tapi dengan kita belajar cloud yang ada di Komtia, ya ini sifatnya general, sifatnya generic, gitu kan. Jadi kita bisa bilang bahwa ya kita itu punya knowledge atau kita punya pengetahuan tentang cloud. Begitu juga dengan sisi security, gitu ya. Security ini kan banyak banget ya. Security ini banyak banget. Kemudian banyak vendornya, banyak hardware-nya, banyak software-nya. Terus kita mesti belajar yang mana? Ya sekali lagi ya Komtia itu vendor natural gitu kan. Jadi Anda nggak usah ngikutin yang mana-mana, ikutin yang di tengah-tengah aja nih, gitu kan. Jadi kita belajar secara konsep ya, gitu kan. Security itu bagaimana sih? Kemudian security itu punya framework tuh ada framework apa aja gitu. Mungkin ada yang namanya pendekatannya dari NIST gitu ya. NIST itu yang standar general atau standarnya pakai OWASP gitu. Nah, itu bisa kita pakai gitu ya. Jadi ya kita belajar secara generik sehingga kalau kita mau implement security atau kita mau kerja di dunia security, ya itu bisa dipakai gitu. Benar-benar itu bisa dipakai. Nah, nantinya kalau misalnya teman-teman mau yang lebih spesifik, oh ternyata perusahaannya pakai Palo Alto misalnya, atau perusahaannya pakai Fortinet, atau pakai Trend Micro. Ya udah, ya dengan knowledge yang kita punya, ya kita bisa deep dive ke produk ya. Nah, bisa bisa seperti itu. Oke, jadi sangat menarik sekali kalau sekarang kita approach atau kita belajar Komtia itu menurut saya ya sangat-sangat menarik gitu ya. Karena tadi kayak tadi saya bilang ya udah diakui banyak perusahaan, kemudian juga vendor natural juga gitu ya. Nah, hari ini saya mau coba share karena mungkin salah satu yang menarik itu security ya. Jadi saya mau share tentang kontennya nih. Kontennya itu sebenarnya ada apa aja sih kalau kita belajar security itu ngapain aja gitu ya. Oke, ini saya bisa kasih lihat di sini, ya, ini contohnya, saya ambil contoh adalah CISA ya, CISA. CISA ini adalah Komtia Cyber Security System Analyst. Nah, ini kalau kalau misalnya kita ngomongin, oh,
sistem analis ini bisa dibilang sebenarnya ada di layer yang lebih tinggi gitu ya. Jadi levelnya tuh intermediate. Jadi kalau teman-teman tadi simak penjelasannya Pak Hairil gitu ya, di CompTIA itu kita punya bisa dibilang 3 level gitu. Jadi yang pertama itu namanya essentials. Essentials itu yang benar-benar basic-nya, fundamental ya gitu kan. Kemudian ada yang plus. Plus itu untuk yang sisi profesional gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kerja, kalau sama sekali nggak tahu nih tentang security atau apa ya, mungkin bisa dicari di level yang essentials. AI, ya AI juga yang essentials gitu kan. Network, ya mungkin network yang essentials. Tapi kalau kita udah mau ready to work gitu kan, yang kira-kira sesuai dengan standar pekerjaan, itu kita bisa pakai yang levelnya plus. Ya di sini saya ambil contoh namanya adalah CISA Plus gitu ya. Tapi nanti kalau kita udah di CISA Plus ini, kita mau lebih tinggi lagi, ya itu kita bisa pakai yang namanya X, yang namanya Expert gitu. Jadi ada 3 level, tadi ada Essentials, kemudian ada Plus, kemudian ada yang X, Expert gitu ya. Ini saya ambil contohnya CISA gitu ya, Cyber Security System Analyst gitu kan. Nah kita bisa lihat bahwa mungkin tadi udah di-mention juga kan bahwa ya ketika si CompTIA ini buat satu konten gitu ya, itu nggak asal-asalan dia buat sendiri gitu kan, tapi ya ini udah diikutin standar ya. Jadi dia udah diskusi, kemudian dia udah masak bareng gitu ya. Ya ini contohnya dia ada yang namanya Department of Defense gitu. Jadi Department of Defense kan Menteri Pertahanan lah, Menteri Pertahanan Amerika. Karena biasanya kita kiblat dia atau kita ngelihat dia itu sesuai nggak sih ini dengan DoD-nya Amerika sebagai yang punya standar yang paling tinggi gitu. Kemudian ada itu United States Navy gitu ya, ada militernya. Kemudian ada John Hopkins. Kemudian ada perusahaan cloud juga Amazon Web Services. Kemudian ada juga perusahaan financial itu Visa gitu ya. Jadi eh, ya CompTIA ini dibuat berdasarkan keperluan atau konsultasi dengan ya lembaga-lembaga besar ini gitu. Jadi bisa dibilang ya ketika kita belajar TISA, ketika kita ngerti dan kita punya certification, ya udah ya kita itu bisa dibilang ya sesuai dengan standar atau requirement dari organisasi-organisasi besar yang udah disebutin gitu. Dan ini bukan bukan dokumen rahasia ya. Ini bukan dokumen rahasia. Kalau teman-teman ke webnya CompTIA itu juga bisa langsung kelihatan gitu kan. Oh bahwa ya ini kerjasamanya dengan siapa. Nah, kemudian juga cukup cukup terbuka juga gitu ya, karena kan yang kita ketika kita ngomongin security system analyst gitu ya, itu kita tuh akan berbanding dengan apa aja sih? Karena kan pasti ada produk-produk lain di dunia IT ini yang offering course yang sama atau certification yang sama. Jadi misalnya ada dari CompTIA, kemudian dari ada Easy Council, ada dari GIAC, kemudian juga ada dari CISA gitu ya. Nah, ini kan semua sebenarnya punya standar nih. Nah, nanti kita bisa dilihat di sini. Nah, ini apa aja sih gitu kan? Ya, nanti tinggal dilihat kebutuhannya teman-teman semua. Ya, levelnya sama-sama intermediate, kemudian sama-sama vendor natural gitu kan. Kemudian ya fokusnya kemana? Apakah fokusnya itu benar-benar ke security analytic, atau lebih ke pen test-nya, atau lebih ke monitoringnya, atau lebih ke auditing-nya gitu. Jadi ya ini bisa banyak ya teman-teman itu mau masuk itu ke yang mana gitu. Jadi ini semua data ini terbuka dan bisa dilihat di webnya CompTIA gitu kan, bahwa ya udah ini industri standarnya, kemudian pelajarannya ini. Nah, ya ini yang ada perubahannya gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini di dalam ketika kita belajar CompTIA gitu ya. Ketika kita belajar CompTIA itu ternyata tuh komponennya banyak banget gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada modulnya ya. Jadi kalau misalnya di CISA itu ada 14 modul. Nah, ternyata di setiap modul itu ada submodul ya gitu kan. Itu di setiap modul itu ada bisa dibilang knowledge check gitu. Ada knowledge check ya, ada sekitar 3 pertanyaan lah. Ada sekitar 3 pertanyaan yang kita bisa pakai untuk ngecek nih. Sebenarnya yang udah diajarin sama trainernya ini muridnya ngerti nggak sih? Gitu ya, karena kan materi banyak banget ya. Ya, jadi setiap modul atau setiap submodul itu ada knowledge check untuk memastikan bahwa oh ya udah, ya kita cukup cukup ngerti gitu ya. Nah, totalnya itu bisa sekitar in total ya dalam waktu 5 hari itu kita punya 100 pertanyaan. 100 pertanyaan untuk knowledge check. Nah, nantinya di dalam satu modul
satu modul kalau misalnya udah selesai, itu akan ada 15 pertanyaan lagi. Jadi dari pertanyaan modul-modul itu, ada lagi 15 pertanyaan, gitu. Dan nanti jadi di sini benar-benar sangat menarik gitu ya, bahwa di setiap modul itu dijagain dan benar-benar dia akan cek gitu kan dan memastikan bahwa proses pembelajarannya itu baik dan teman-teman itu ngerti gitu di masing-masing modulnya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak ngerti, ya teman-teman pun bisa bisa lihat lagi kan, bisa lihat lagi, bisa memperdalam lagi kira-kira apa sih yang kurang gitu. Tapi benar-benar bagus, menurut saya benar-benar bagus dalam waktu 14 modul itu punya ratusan pertanyaan, ya itu untuk memastikan bahwa ya kita berada di jalur yang benar. Nah, kemudian juga di materi Komtia ini juga terakhirnya itu ada final assessment-nya. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah lihat kan ada pre-test, ada post-test gitu ya. Itu ada post-test ya. Jadi kalau udah selesai 14 modul, udah selesai kita belajar, nah ini ada final assessment. Final assessment ya bisa dibilang ya kayak pertanyaan-pertanyaan gitu kan, kayak knowledge check. Tapi kalau sebelumnya itu per modul, nah ini udah per course gitu kan. Satu CISA ini setelah 5 hari, itu akan ada final assessment-nya. Itu ada 85 pertanyaan gitu ya. Itu sekali lagi ya tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ya kita tuh ngerti, kita tuh bisa gitu kan. Dan ini juga cukup bagus untuk kita lakukan persiapan. Jadi kalau misalnya kita mau exam prep gitu ya, exam preparation, ya udah ya kita pakai komponen-komponen atau tools-tools dari Komtia ini aja gitu kan. Jadi kita nggak usah beli lagi atau kita nggak usah nyari-nyari ini bocoran soalnya gimana sih, dump-nya di mana sih gitu ya. Karena kan sebenarnya ya ini udah disiapin. Ini udah disiapin pembelajarannya, knowledge check-nya. Jadi kita benar-benar ready dan kita benar-benar bisa bisa pakai nih, bisa bisa lulus lah sertifikasinya. Kemudian ada juga video konten gitu ya. Jadi ada video kontennya. Jadi di masing-masing modul itu mungkin hampir setiap satu modul ada satu video konten gitu kan. Nah ini video konten ini memang recording dan ini dari orang-orang luar ya pakai bahasa Inggris tapi ada teksnya gitu kan. Ya ini supaya kita itu punya perspektif kira-kira orang di industri, orang-orang yang praktikal gitu kan, orang-orang yang udah kerja sebagai sistem analis itu kira-kira ada cerita apa sih atau ada hal apa sih yang bisa di-sharing gitu. Karena kan kadang-kadang orang bilang ya, orang cari pekerja yang udah berpengalaman. Ya, terus mau cari pengalamannya dari mana? Ya, dari video-video ini gitu kan cukup banyak videonya. Ya, itu dia akan sharing. Jadi sifatnya kayak interview gitu kan. Mungkin mereka akan tanya, kira-kira kalau kerja sebagai sistem analis, kemudian ngadepin stakeholder-nya bagaimana sih? Atau ada nggak sih cerita nih stakeholder-nya tuh ya agak sulit untuk diajakin komunikasi. Nah, kira-kira solusinya seperti apa ya? Gitu ya, itu sesuai dengan modulnya, sesuai dengan modulnya. Jadi sekali lagi, ya dengan ada companion gitu ya, dengan ada tambahan video-video ini, ya ini bisa enrich proses pembelajarannya kita. Gitu. Jadi pembelajaran itu bukan cuma slide-slide aja, bukan cuma pilihan ganda gitu kan, tapi sesekali itu bisa ada videonya. Dan ketika kita lihat videonya ini, ya sekali lagi ya sangat menarik gitu kan, itu bisa mendapatkan kita tuh dapat jadi insight gitu ya, kita jadi lebih ngerti, oh ternyata kerja jadi security analyst kerjanya kayak gini loh, gitu ya. Kemudian ya ada hal-hal ini yang menarik yang mereka sharing, karena ya mereka itu adalah praktikal, ya sifatnya internasional. Oke. Nah, kemudian juga kebetulan ya sama di CISA juga. Ya di CISA itu punya juga ada hands-on lab ya. Hands-on lab di mana ya kita benar-benar bisa nge-lab. Ini sifatnya online. Kemudian ya dia udah ada guide ya. Oke, jadi di dalam waktu 5 hari itu lab-nya itu ada lebih dari 30, mungkin sekitar 35 sampai 40 lah ya. Jadi yang pasti lebih dari 30 itu untuk 5 hari gitu. Ya memang ini banyak banget lab ya gitu kan. Tapi ya ini cukup lah sesuai gitu ya. Jadi kan kalau yang namanya kita belajar kan ya nggak bisa kebanyakan juga gitu kan dan juga nggak bisa terlalu sedikit juga gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang kita punya 5 hari terus lab-nya ada 200, ya kayaknya itu juga nggak make sense juga ya. Karena kalau misalnya ada 200, semua tools dipelajari ya nggak bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya cuma sedikit, 5 hari, lab-nya cuma 5, ya itu juga nggak bisa juga. Gitu kan. Jadi kira-kira 30-an ini cukup lah.
cukup ketika kita belajar di classroom, ya kita bisa pakai, tapi nanti kalau misalnya kita udah pulang, udah selesai pembelajarannya, ya kita juga tetap masih bisa belajar di hands-on lab ini, gitu. Jadi hands-on lab ini bisa diakses selama 1 tahun, gitu. Jadi selama 1 tahun, ya bisa diakses. Jadi dalam waktu yang cukup lama, ya teman-teman bisa akses si lab-nya ini. Jadi kalau misalnya kurang ngerti, kemudian mau dicoba lagi, ya itu bisa, gitu. Oke, nah sekarang saya mau coba share screen saya dulu. Sebentar ya. Oke, saya coba share screen-nya. Bentar. Oke, sebentar ya. Share. Share screen yang ini. Ya, ini ya. Jadi ini kayak gini ya. Oke, jadi saya login di sini. Nah, ini saya contohin ini kayak misalnya ini cisanya eh, bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, nanti di sini ada mungkin tadi saya share dulu yang tentang buku ya. Tentang buku ya. Bukunya itu ada di mana? Sini deh. Oh, salah ya. Bentar, bentar. Oh, ini bukunya yang ini. Bukunya yang ini ya. Tapi kan ini tadi ini materinya uh, Trainers Portal ya. Nah, kayak gini. Oke, jadi nanti pesertanya itu akan dapat buku. Nah, ini ada bukunya gitu ya. Jadi ada bukunya, ada e-booknya. Kita bisa baca e-booknya di sini. Kemudian kalau tadi saya sempat ngobrol-ngobrol tentang eh, ya kita bisa ada asesmennya gitu ya. Jadi ketika kita belajar di sini, asesmennya bagaimana sih? Waktu kita belajarnya itu bagaimana? Oke atau enggak? Kemudian praktisnya itu oke atau enggak? Gitu ya. Kemudian nanti di sini juga ada video. Ini sama yang kayak tadi saya bilang ya, ini ada video-videonya gitu ya. Videonya itu tetap bisa bisa dilihat gitu ya. Jadi ada 1A. Misalnya kalau kita mau tahu nih job role TISA itu seperti apa sih, ya kita tinggal play aja. Misalnya kayak gitu. Atau di sini ada understanding vulnerability, itu kayak gimana, scoring konsep tuh kayak gimana. Ya di sini nanti kita bisa play gitu ya. Jadi cukup banyak videonya. Tapi sekali lagi ini bukan video training ya. Jadi kalau video training kan mungkin Anda bisa tahu kayak ada di LMS itu kan video orang ngadain training. Nah kalau ini bukan video training, ini video ini lebih ke interview gitu. Jadi interview supaya kita bisa lebih tahu lah kerjanya itu sistem analis tuh kayak atau sistem analis tuh security sistem analis tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah ini kayak gini. Kemudian ya di sini ada practice ya. Ini yang tadi saya bilang ada practice ya gitu ya. Ada praktisnya di setiap lesson gitu ya. Di setiap lesson atau di setiap modul tuh ada 15 pertanyaan. Ada 15 pertanyaan atau ada 17, ada yang 8 gitu kan. Nah, ini jadi setiap modul kita bisa ngecek nih, kita udah ngerti atau belum. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada assessment-nya. Ini ada assessment-nya, ini ada 87 questions gitu ya. Jadi ada 87 pertanyaan. Ya, ini bisa membantu kita untuk mempersiapkan, oh ya udah, kita nih udah ready gitu ya. Kita udah ngerti tentang si CompTIA, si TISA Plus, kemudian ya kita bisa ngambil certification udah ready. Jadi nggak usah dicari kemana-mana gitu ya. Jadi menurut saya ya ini sebuah hal yang baru yang sangat-sangat menarik gitu. Jadi kalau kita belajar CompTIA tuh bukan cuma belajar-belajar doang, tapi memang banyak komponennya, banyak hal yang membantu kita untuk benar-benar paham dan benar-benar ngerti gitu. Nah kemudian ini ada lab ya, ini ada labnya ada pop-up-nya. Nah, kayak gini. Ini lab ya. Yang kayak gini ya. Ini labnya. Nah, ini ada labnya. Nah, ini labnya ada banyak. Jadi kalau misalnya tadi saya sempat bilang, ya labnya ini ada mungkin lebih dari 30.
Lebih dari 30, gitu ya. Lebih dari 30, ya di sini kita bisa coba ini. Misalnya kita mau coba yang ini. Ini saya coba share screen-nya ke tempat yang beda ya. Mungkin ini. Nah, kayak gini. Ya, jadi ketika kita klik, ya dia akan keluar bentuknya kayak gini. Dan ini cukup cukup lightweight gitu ya, cukup ringan. Dia akan prepare dulu. Ini base-nya di cloud gitu ya, base-nya di cloud. Kemudian ya dia bilang ini ada 1 menit 40 detik gitu ya untuk provision lab ya. Kemudian lab ini juga nantinya akan dinilai juga gitu. Karena kan kadang-kadang ketika kita punya labnya itu cuma next 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 aja gitu ya. Semua di next 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 sudah selesai. Tapi kalau ini enggak, ini next-nya itu harus ada grading-nya dulu. Gitu. Jadi ketika di dalam lab ya kita lakukan lab activity ya. Ini guided gitu ya. Jadi jangan takut nyasar. Ini guided akan dikasih tahu misalnya langkah pertama Anda mesti ngapain, langkah kedua Anda mesti ngapain, gitu kan. Kemudian juga dia bisa terjadi bisa ada beberapa VM atau ada beberapa mesin, gitu ya. Jadi Anda nggak perlu, kalau zaman dulu kan mungkin kita harus siapin semua di komputer kita. Kita harus punya komputer atau kita harus punya laptop yang sangat-sangat kuat gitu ya untuk ngangkat semua VM-nya ini. Atau kalau kita memang training tuh memang harus di tempat trainingnya. Tapi kalau ini kan ya sebenarnya kita bisa nge-lab ini di rumah kapanpun kita mau juga bisa nge-lab gitu. Oke? Dan jadi tadi guided sifatnya ya. Jadi kita dikasih tahu step-stepnya, mungkin langkah pertama mesti ngapain, langkah kedua mesti ngapain, dan bukan cuma itu doang gitu ya. Jadi di dalam lab-nya ini pun juga ada pertanyaannya juga. Ada pertanyaan yang buat kita itu belajar. Nanti dia tanya gitu kan, oke, ini kalau misalnya tadi Anda nge-lab gitu kan, kira-kira lab ini tentang apa sih? Atau apa sih yang harus dilakukan untuk tightening security? Misalnya kayak gitu. Atau apa sih komennya kalau misalnya Anda mau rubah file sistemnya Linux jadi read-write, kemudian execute-execute, misalnya kayak gitu. Oke, jadi itu benar-benar nggak cuma nge-lab doang, yang ngerjain lab, tapi ya benar-benar sekali lagi ya memang ini sifatnya tuh kayak kayak mentoring, benar-benar bagus gitu kan lab-nya, dan kita akan belajar banyak kalau misalnya kita kita pakai lab-nya ini. Oke, ini contohnya gitu ya, ini pakai Hyper-V. Oke, ini Anda bisa lihat ini dia baru jalanin gitu ya. Nah, di sini di sebelah kanannya ini ada apa namanya? Ada skenarionya. Ini ada skenarionya. Gitu ya, ada skenarionya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada resource-nya gitu ya. Resource-nya ada yang DC-10 gitu ya. DC-10 ini apa? Domain controller, ada juga yang PC. Ini kalau misalnya kita mau pindah ke PC, ya kita tinggal pindah, ya kita masuk ke PC-nya. Kalau kita mau ke domain controller, ya ke sini domain controller. Oke, nanti kita bisa misalnya bisa Control Alt Del gitu ya. Kemudian di sini ada password-nya, ya nanti kita type aja password-nya kayak gini. Ya dia akan masuk gitu. Jadi ini adalah real system gitu ya. Dengan menggunakan VM real system, ya nanti kita tinggal lakukan lah di sini. Oke, di sini ada instructions-nya gitu ya. Anda disuruh ngapain nih? Dikasih tahu dulu, oh skenario-nya kayak gini gitu ya. Objektifnya apa? Nah, kemudian nanti Anda bisa lihat, oh ini masih 0% gitu ya, ini masih 0%. Anda bisa next configure. Kemudian Anda bilang, oh ya, nanti Anda masuk ke PC 10, Control Alt Del, kemudian nanti Anda sign in, kemudian kasih password-nya, gitu kan. Kemudian Anda ngapain lagi, gitu. Jadi benar-benar enak ya. Ini dia akan kasih guide ya, dia akan kasih guide ya. Dan ini Anda harus lakukan satu-satu kan. Misalnya, oh ini nomor 1 udah, nomor 2 udah, kemudian ya nomor 3 udah, misalnya kayak gitu kan. Oke, nanti kalau udah Anda udah masuk kayak gini nih. Nah, di sini nanti kayak tadi saya bilang, di sini nanti ada pertanyaannya, gitu kan. Sebenarnya siapa sih yang boleh akses si start and roll ini, gitu kan? Apakah semuanya? Apakah administrator? Apakah authenticated user? Atau cuma user dengan role requirement untuk akses data, misalnya kayak gitu. Ya, jadi kan kita harus mikir dulu dong. Ini kira-kira yang benar yang mana sih? Oh, mungkin ini deh, cuma only user ini. Kita bisa score di sini. Oke, oh ya benar, begitu. Jadi
Lab-nya benar-benar sangat bagus menurut saya gitu ya. Banyak improvement lah kalau dibandingkan di zaman sebelumnya ya. Ini salah satu konten dan salah satu lab yang sangat menarik, interaktif gitu ya. Dan kita nge-lab bukan cuma nge-lab, tapi kita juga belajar juga begitu. Jadi kalau bisa dibilang ya pelajaran atau course-nya Comtia zaman now sekarang ini itu udah bisa dibilang ya sangat baik gitu. Ya ini berdasarkan pengalaman saya ya, lebih dari 20 tahun. Menurut saya ini banyak improvement dan ini sangat baik gitu. Sangat baik, kontennya bagus, cara konten itu bagus. Kemudian kita ada knowledge check yang memastikan kita bahwa di setiap konten itu kita ngerti gitu kan. Kemudian hands on-nya juga menarik gitu ya, real life gitu kan. Dia udah sediain semuanya, jadi kita nggak usah repot, kita nggak usah siapin komputer, kita nggak usah siapin VM dan lain-lain, semua udah disiapin sesuai dengan skenario-nya. Kemudian ada guide-nya, guide-nya itu juga sangat lengkap gitu ya. Kemudian selain ada guide-nya, kayak tadi saya bilang, ya di tengah-tengah pun ada pembelajarannya. Kita juga ditanyain, ini yang membantu kita untuk mikir, yang membantu kita untuk lebih ngerti sebenarnya kita tuh lagi belajar apa gitu. Oke, dan ini dilanjutin terus sampai nanti ini di bawahnya tuh 100% gitu. Nanti kalau udah 100%, ya udah, ya kita sudah selesai gitu ya. Ya ini lab-nya selesai, nanti di grade dapat 100% begitu. Oke, jadi ya ini yang saya mau sharing gitu ya. Sekali lagi ya ini dengan pengalaman gitu kan ya saya bisa kasih testimonial gitu ya bahwa ya pelajarannya Comtia ini sekarang bagus gitu kan. Dan itu yang menjadi alasan kenapa banyak perusahaan enterprise, BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan itu yang banyak udah mulai shifting dan udah mulai mengakui bahwa Comtia itu adalah sebuah standar yang bagus gitu. Oke, standar yang bagus, natural gitu kan. Dan saya juga lihat ya ke depan ya ini akan jadi satu tren yang sangat menarik gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman udah tahu tentang Comtia, ya kita udah share hari ini tentang Comtia, ya ini adalah kesempatan buat teman-teman bisa mulai nih. Oh ya udah, saya bisa belajar Comtia aja gitu kan. Kita bisa belajar Comtia aja. Kemudian banyak nih, kita mau fokusnya di mana? Fokusnya di mana? Nanti mungkin dari Trenoket juga kita akan share juga, kita akan lebih share banyak informasi gitu kan. Oh, kalau misalnya Anda mau belajar tentang IT gitu ya, ya Anda bisa pilih nih spesialisasi Anda atau Anda itu fokusnya itu mau kemana sih gitu kan. Apakah Anda mau ke security atau Anda itu mau ke network atau ada juga beberapa hal yang menarik ya. Jadi ada course namanya itu Data Plus gitu ya. Ya, Data Plus ini mungkin belum terlalu booming di Indonesia, tapi ini adalah sebuah hal yang menarik. Karena kan kalau sekarang kita lihat ya di dunia IT itu harus yang namanya data driven gitu kan. Semua keputusan itu harus berdasarkan data gitu. Tapi banyak juga orang yang nggak ngerti nih, data tuh bagaimana sih? Ngolahnya tuh seperti apa gitu ya. Kemudian ada juga data yang dikumpul ini harus jadi kita olah. Jadi mungkin kita masukin ke big data. Ada istilah data lake, ada yang namanya data business intelligence. Ya, tapi gimana gitu kan loh. Orang kita juga nggak ngerti gitu kan dan banyak juga orang yang nggak ngerti. Nah, itu bisa ada course namanya Data Plus gitu. Jadi ya itu sangat bagus ya vendor natural gitu ya. Jadi nggak ke Microsoft, nggak ke Oracle. Ya kita belajar secara base ya. Secara base ya nanti kalau misalnya teman-teman mau masuk ke yang lebih spesifik produknya ya bisa per produk. Tapi kita mesti ngerti dulu base ya. Oke, jadi ada Data Plus. Kemudian ada juga project management gitu. Ya selama ini orang punya project biasanya langsung nyemplung aja gitu kan. Atau kalau misalnya pernah dengar ada juga sertifikasi yang gold certification, mungkin ada yang namanya PMP gitu ya. Ada PMP, cuma wah susah banget nih kalau saya mau dapat PMP, saya mau belajar PMP ya bukan yang nggak bisa, ya bisa. Cuma kan jalannya panjang ya. Jadi kita mesti benar-benar punya expertise baru bisa kayak gitu. Sementara kita baru mau mulai, kita mau tahu nih project management kayak gimana sih. Ya itu kita bisa ada, Comtia juga ada Project Plus gitu ya. Project Plus jadi ya oke lah, oke bisa untuk mulai gitu. Jadi ya ini bagus untuk mulai, standarnya juga diakui gitu ya. Jadi ya ini adalah tempat yang bagus untuk kita mulai gitu. Oke, oke saya lanjutin ke sini.
Ya, jadi sebenarnya itu aja yang bisa saya share dari sisi Trenoket ya. Dari sisi konten, dari sisi eh, lab gitu ya. Jadi tadi udah dikasih lihat sekilas kontennya, kayak tadi saya bilang, saya testimonial gitu ya, yaitu bagus kontennya. Kemudian udah banyak knowledge check ya, memastikan Anda bisa ngerti, Anda bisa tahu tentang sertifikasinya, mungkin bisa bantuin untuk pass certification. Kemudian tadi saya juga udah show juga lab-nya gitu ya. Lab-nya berbobot bagus gitu kan. Dan itu cukup lah, nggak berlebih-lebihan, tapi cukup begitu. Nah, ini ada promonya. Jadi ini promo dari Trenokit gitu ya. Ini Merdeka Promo dari akhir Juli sampai Agustus. Jadi minggu terakhirnya Juli sampai Agustus ini ada kelas-kelas di Trenokit itu yang promo gitu. Jadi ada Security Plus, kemudian ada Cloud Plus, ada Project Plus, ada Data Plus. Wah, ini Cloud Plus-nya jadi ada 2 ya. Cloud Plus-nya sebenarnya 1 sih. Jadi ya ini ada empat konten gitu ya. Security, Cloud, oh mungkin satu lagi ini network sih. Security Plus, Cloud Plus, Project Plus, Data Plus, sama Network Plus. Gitu. Jadi teman-teman bisa belajar ini. Ini harganya spesial gitu ya. Jadi dari tadinya 12,5 juta itu jadi cuma 5 juta gitu. Dengan komponen yang sama. Jadi teman-teman dapat e-kit-nya, dapat book-nya, kemudian teman-teman juga dapat lab access-nya yang sama yang seperti tadi saya bilang gitu ya. Jadi menarik, teman-teman nggak usah siapin lab sendiri. Lab ini bisa dipakai dan cukup lightweight gitu ya. Jadi nggak butuh internet yang super-super kenceng untuk bisa akses itu. Yang biasa-biasa aja udah bisa. Oke, mungkin itu aja yang saya mau share. Mungkin dari Dea, saya kembalikan ke Bu Dea ya. Silakan Bu Dea. Oke, baik. Terima kasih Pak Hairil dan Pak Fulen. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bertanya. Di sini saya buka sesi Q&A-nya. Jadi teman-teman bisa tanya melalui kolom komentar, kolom chat maksudnya, atau raise hand kalau misalnya mau bertanya secara langsung juga boleh. Saya persilahkan kepada teman-teman semua jika ada yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai mungkin promonya atau bahkan ada yang ingin dijelaskan lebih lanjut lagi nih sama Pak Hairil, boleh ditanyakan aja. Oke. Sejauh ini sepertinya belum ada, apakah sedang mengetik atau tidak? Saya tunggu sebentar kali ya, sekalian melihat teman-teman semua. Oke, sepertinya sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Hairil dan juga Pak Furin gitu ya. Tadi udah diberikan demonya juga, tadi di-share screen sama Pak Furin. Terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman semua. Sementara jelas, thanks Pak. Oke, terima kasih Pak Agustri. Berarti semua penyampaiannya sudah tersampaikan dengan luar biasa ya ke teman-teman semua. Terima kasih tadi sekali lagi kepada Pak Hairil, Pak Furin, Nongko juga terima kasih banyak. Kepada teman-teman semua juga terima kasih banyak. Sebelum kita menutup acara kita pada sesi hari ini, saya mau minta teman-teman semua untuk isi feedback formnya. Mungkin saya mau share screen dulu, Pak Furin, boleh di... Ya, saya mau share screen, teman-teman mungkin bisa isi ini, feedback formnya. Oke, ada barcode-nya bisa langsung di-scan aja. Nanti kalau misalnya teman-teman isi feedback formnya, langsung dapat certification of attendance ya. Jadi nanti dapat sertifikasi kehadirannya di sini. Singkat aja kok isi feedback formnya, nggak yang panjang-panjang, jadi tidak memerlukan waktu yang lama. Boleh teman-teman saya kasih waktu dulu untuk mengisi feedback formnya. Jangan lupa untuk diisi. Hari ini kita sudah selesai ya acara event Advanced Your Career with CompTIA Certification-nya. Bisa atau buka dari linknya juga bisa, bit.ly/feedback, itu bisa dibuka juga. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kalau misalnya tertarik tadi ya dengan promo-promo yang disampaikan oleh Pak Furin, bisa langsung buka aja di website kami di www.trainoket.com. Itu lengkap dan jelas sekali informasi yang disampaikan. Atau bahkan tertarik untuk mengikuti kelas-kelas kami juga boleh langsung aja ke website kami di www.trainoket.com, atau bisa menghubungi kami melalui Instagram juga. Mau tanya-tanya nanti akan dihubungi oleh account manager kami. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Hairil dan Pak Furin.
Sampai berjumpa di sesi webinar kami berikutnya. Jangan lupa kepoin Instagram dan LinkedIn kami. Terima kasih. Selamat Oke, siang. baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang.